OJK baru saja mengeluarkan peraturan baru terkait asuransi kesehatan. Mulai 1 Januari 2026, peserta asuransi baik konvensional maupun syariah wajib membayar minimal 10% dari biaya klaim yang diajukan, dengan batas maksimal Rp3 juta untuk rawat inap dan Rp300.000 untuk rawat jalan. Ini disebut sistem co-payment. Kalau kamu berobat jalan dengan total biaya Rp2.500.000, co-payment 10% berarti kamu harus bayar Rp250.000. Sisanya ditanggung perusahaan asuransi. Kalau total biaya rawat jalan Rp5 juta, co-payment 10%-nya jadi Rp500.000. Tapi karena ada batas atas, kamu hanya bayar Rp300.000 saja. Yang Rp4.700.000-nya ditanggung asuransi. Contoh lain, rawat inap total biaya Rp25 juta. Kamu bayar 10%-nya Rp2.500.000. Masih di bawah batas maksimal, jadi kamu bayar penuh sesuai persentasenya. Tapi kalau rawat inap kamu Rp50 juta, 10%-nya sama dengan Rp5 juta. Tapi karena batas maksimal Rp3 juta, kamu hanya bayar Rp3 juta saja. Tujuan aturan ini menurut OJK supaya peserta asuransi lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan layanan medis. Supaya perusahaan asuransi lebih sehat secara keuangan. Supaya pengeluaran layanan kesehatan lebih efisien, karena biaya medis meningkat lebih cepat dari inflasi umum. Dan nantinya, perusahaan asuransi bisa menaikkan premi berdasarkan riwayat klaim dan inflasi biaya kesehatan, baik saat perpanjangan polis atau di luar periode itu jika disetujui oleh peserta. Tapi kami melihatnya begini, aturan ini seolah menitikberatkan tanggung jawab kepada peserta, bukan pada sistem yang lebih besar, yaitu rumah sakit dan perusahaan asuransi. Faktanya, peserta asuransi biasanya hanya mengikuti rekomendasi rumah sakit. Obat ini disarankan ya diambil, disuruh tes ini itu ya dijalani. Padahal seharusnya rumah sakit dan perusahaan asuransi bekerja sama memastikan pengobatan sesuai dengan kebutuhan medis yang tepat, supaya nggak terjadi overclaim. Lalu soal inflasi biaya medis, itu bukan semata-mata karena peserta klaim terlalu banyak. Banyak faktor lain yang bisa ditekan kalau ada kemauan, misalnya soal harga alat kesehatan impor dan aturan perpajakannya. Apakah tarifnya terlalu tinggi? Apa distribusinya masih monopoli? Kalau benar tujuannya untuk rakyat, bagian-bagian ini juga perlu dibenahi. Begitu juga dengan obat-obatan. Penetrasi asuransi di Indonesia baru 2,72% per Februari 2025, artinya masih sangat rendah. Dengan aturan co-payment seperti ini, kami justru khawatir masyarakat enggan ikut asuransi swasta. Yang punya uang mungkin lebih memilih berobat ke luar negeri karena harganya lebih transparan dan pelayanan lebih baik. Dan ini bisa berdampak ke BPJS juga. Kalau makin banyak orang pindah ke BPJS karena asuransi swasta dianggap terlalu ribet atau nggak worth it, beban BPJS pasti meningkat. Itu dulu yang bisa kami bahas kali ini. Menurut kamu, apakah sistem co-payment ini adil? Atau justru bisa bikin masyarakat tambah berat? Tulis di komentar, dan kalau kamu merasa ini penting, silahkan bagikan ke orang lain juga.